Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh saya sangat diberkati oleh Tuhan, boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih GBI HOT, House of Transfiguration, maupun saudara-saudara yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kita merasakan penyertaan Tuhan sungguh ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk mendengar firman Tuhan dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Proses Menuju Kemuliaannya. Proses menuju kemuliaannya. Oh, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada di tahun 2021. Tahun integritas, the year of integrity. Nah saudaraku, saya akan bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang hidupnya sudah berintegritas? Boleh angkat tangan saudara. Oh haleluya, kalau saya belum berintegritas, tetapi saya sedang menuju untuk proses integritas saudara. Kenapa? Karena integritas itu harus melalui satu proses demi proses. Integritas tidak seketika, saudara. Tetapi integritas harus dicapai melalui tahapan-tahapan, melalui satu proses demi proses. Dan apakah kita sungguh berintegritas, itu akan ditentukan pada saat kesudahan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua membaca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 10. Yang berbunyi demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Saya akan mengulang sekali lagi, saudara. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang, yaitu saudara dan saya kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Oh haleluya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, saudara, adalah untuk membawa saudara dan saya di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, memiliki rencana untuk saudara dan saya memiliki kemuliaannya itu, saudara, tidak selalu seketika, tetapi melalui satu proses demi proses. Ada lagu yang berkata, Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru. Bahkan hari-hari ini langit menjadi mendung, saudara, bahkan hujan deras berakibat kepada banjir di mana-mana, dan ini merupakan kesusahan, penderitaan bagi yang mengalami, saudara. Tuhan tidak berjanji jalan akan selalu rata, kadang naik, kadang turun, saudaraku. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Oh haleluya. Itulah kesetiaan Tuhan Yesus agar kita mencapai kemuliaannya. Dan kita terus diproses di dalam integritas di dalam Tuhan, saudaraku. Nah seringkali kita berkeinginan untuk hidup kita seharum dupa. Tetapi kita enggan untuk dibakar, untuk menghilangkan kekotoran-kekotoran yang menghambat keharuman hidup kita di hadapan Tuhan. Kita rindu dan kita ingin supaya hidup kita dipertajam. Tetapi kita enggan untuk diasah oleh Tuhan. Banyak kita yang rindu untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi kita enggan dan kita tidak mau ditempa, saudara. Bahkan kita ingin di dalam hidup kita muncul, timbul seperti emas, tetapi enggan untuk dibakar dan dilebur. Ya, itu memang dasar sifat kita, saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana tercatat, saudara, dituliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua, setiap manusia, saudara dan saya, telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan, oleh karena perbuatan dosa kita, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah rindu, Tuhan rindu mengembalikan kemuliaannya itu kepada saudara dan saya. Oh
Oh haleluya. Itulah sebabnya saudara, untuk kita mencapai kemuliaan Allah yang rindu dikembalikan untuk saudara dan saya, kita harus melalui satu proses untuk kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang sudah berbuat dosa, upah dosa adalah maut, saudara. Maut artinya kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Maut artinya kita terpisah dari Tuhan. Tapi Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan ingin mengembalikan saudara dan saya di dalam kemuliaannya, supaya kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk kita mencapai kemuliaannya. Dia rela menderita, dia rela disalibkan, dia rela mati, supaya kemuliaan itu dikembalikan untuk saudara dan saya, dan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemuliaan artinya Shekinah, tempat tinggal Allah. Shekinah artinya kehadiran Allah di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam dunia ini. Shekinah artinya kemuliaan Allah yang dapat dirasakan di sepanjang kehidupan kita. Kehadiran Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk terus menyertai kita, sama seperti bangsa Israel yang dituntut Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api, saudara. Tiang awan yang akan melindungi mereka dari panas terik di siang hari. Tiang api yang melindungi mereka dari kedinginan di malam hari. Bahkan pada saat mereka dalam perjalanan padang gurun, mereka lapar, mereka tuh diberikan Tuhan makan mana. Dan mereka tidak pernah kekurangan apapun. Pada saat mereka kekeringan, Tuhan memberikan air di sumur Mara, saudara. Betapa baiknya Tuhan, karena rindu untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus rela untuk diproses oleh Tuhan, supaya integritas itu boleh kita miliki. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12, di sana dituliskan oleh pemazmur, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, mari perhatikan. Pemazmur sedang mencatat, menuliskan sesuatu yang luar biasa. Tuhan adalah matahari. Matahari artinya adalah sumber energi, saudara. Setiap kita menantikannya untuk terbit. Setiap pagi kita merindukan matahari itu muncul. Dan untuk kita melakukan segala aktivitas dari pagi hari ketika matahari itu terbit, saudara. Dan matahari merupakan satu ukuran dan pedoman waktu kita. Itulah sebabnya gambaran matahari adalah Allah sebagai penerang hidup kita. Dan begitulah pemazmur sedang mengungkapkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Orang yang berintegritas selalu mengharapkan Tuhan sebagai sumber kehidupan utama. Tidak ada yang lain, saudaraku. Dan pemazmur juga berkata, Tuhan juga sebagai perisai adalah pelindung yang melindungi dan mengawal setiap waktu. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini jangan pernah takut, karena Tuhan adalah perisai kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita yang sedang kita hadapi, mungkin secara manusia membuat kita cemas, khawatir, tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, Tuhan juga sebagai perisai kita. Sebagai seorang yang sedang berproses mencapai integritas, saudara, bukan berarti tidak ada pergumulan apapun. Saya percaya hari-hari ini kita menghadapi pergumulan beragam, ya. Tetapi kita percaya ada perlindungan bagi kita dalam masalah dan pergumulan apapun. Orang yang hidupnya tidak bercela, saudara, dikatakan, atau orang yang hidupnya berintegritas, selalu berjalan di dalam terang karena Tuhan adalah matahari. Dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa melindungi kita. Tangannya senantiasa menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya yang sempurna. Dan hidup kita dituntun untuk kita memperoleh kemuliaan. Dan pada akhirnya, saudaraku, kita masuk surga.
Bukankah ini yang menjadi tujuan hidup kita? Surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18 berbunyi demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaannya yang semakin besar. Oh haleluya. Di era Pentakosta yang ketiga ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita membutuhkan Roh Kudus untuk diam di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka Roh itu akan mengubah kita menjadi gambarannya. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa berkata bahwa dia hidup di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, ini adalah tolok ukur kita. Tuhan Yesus adalah patokan kita untuk hidup. Tuhan Yesus adalah patron kita untuk kita mencapai integritas di hadapan Tuhan. Itu bisa kita capai, saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus, Tuhan yang adalah Roh itu diam di dalam kita, maka kita dimampukan untuk mencapai integritas yang Tuhan inginkan. Melewati proses demi proses. Oh haleluya. Nah saudara, untuk mendapatkan kemuliaan dengan penuh Roh Kudus, maka yang pertama saudara, kita harus diubah dengan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ya. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar memiliki agama. Saudara jangan bangga bahwa kita beragama Kristen, saudara. Jangan bangga. Banyak orang yang beragama Kristen tetapi kelakuannya tidak menunjukkan ada Kristus di dalamnya. Mengecewakan. Namun kekristenan itu adalah perubahan hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita menanggalkan manusia lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus itu diam di dalam kita, merubahkan segala sesuatunya yang tidak baik menjadi baik. Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita memerlukan Roh Kudus supaya kita bisa menanggalkan manusia lama kita. Saudara, sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar bergereja, rutin bergereja, berdoa, tetapi tidak ada perubahan, tidak menghasilkan apa-apa. Artinya orang Kristen yang tidak berintegritas. Saudara, manusia lama juga tidak memiliki kepastian. Karena manusia lama yang tidak memiliki kepastian, hidupnya seenaknya sendiri, sehingga jalannya penuh dengan kegelapan. Dia tidak tahu jalan yang dilalui itu adalah jalan yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu, menanggalkan kehidupan lama adalah kesediaan untuk diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Haleluya. Karena tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambarannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan dengan penuh Roh Kudus, yang kedua adalah diubah bagaimana cara kita mengasihi. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, maka kita akan diubahkan cara kita mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita, sama seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri, saudara. Hari-hari kita sebagai orang Kristen, bagaimana jam-jam doa kita? Dengan segenap hati, apakah dengan segenap jiwa, apakah dengan segenap pikiran kita, kita mencintai Tuhan? Saudaraku, hari-hari ini Tuhan membutuhkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan pikiran, saudaraku. Bukankah kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Prajurit-prajurit Tuhan siap untuk berperang. Prajurit-prajurit Tuhan menyerahkan hidupnya kepada kehidupan, kepada komandannya, kepada bangsa dan negara.
Dan karena kita adalah prajurit-prajurit Tuhan, maka kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan jam-jam doa kita? Bagaimana dengan saat teduh kita? Pada saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menaikkan doa, pujian, penyembahan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Dan itu merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pagi hari, apakah kita sudah naikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan? Saudara, lalu bagaimana dengan kita mengasihi sesama? Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Orang yang terdekat dengan kita, orang yang menyakiti kita, orang yang melukai hati kita. Apakah rasa benci yang selama ini masih terpendam sudah kita bereskan? Kalau belum kita bereskan, bagaimana mungkin kita bisa mencapai integritas yang Tuhan inginkan? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki kemuliaan Tuhan? Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan untuk ada di dalam proses-proses orang yang menyakiti kita, saudara, itu menunjukkan bahwa kita sedang dituntun Tuhan untuk mencapai integritas. Semuanya berproses di dalam diri kita dan kita yang menentukan apakah kita mau bangkit berdiri untuk kita bergerak mencapai integritas itu. Bereskan rasa benci yang ada di dalam diri kita. Bagaimana dengan dendam yang belum terselesaikan? Apakah sudah diselesaikan, saudara? Saudara, ini penting. Bagaimana kita mengasihi, cara kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi sesama, hanya bisa kita lakukan ketika Roh Kudus penuh di dalam hidup kita. Tuhan yang adalah Roh akan mengubah kita serupa dengan gambarannya. Dan yang ketiga, saudara, diubah untuk waspada dan berjaga-jaga. Ketika Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, ketika Roh Kudus itu menyertai hidup kita, tinggal di dalam kita, maka saya percaya Roh Kudus itu yang akan memperingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada, saudara. Karena hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukan semakin baik. Hari-hari ini bukan semakin baik, saudara. Tetapi hari-hari ini, saudara, semakin jahat. Baru-baru ini saya membaca, saudara, satu tulisan di negara Jepang telah dimunculkan, dibentuk satu kementerian yang mengatasi stres dan putus asa. Saudara, ini aneh. Kementerian untuk mengurusi orang yang stres dan putus asa, saudara. Itu tandanya apa, saudara? Bahwa hari-hari ini, saudara, bukan semakin baik. Kenapa mesti ada kementerian stres, ya? Kementerian keputusasaan, saudara. Di mana kementerian ini harus bergerak supaya orang-orang yang dalam tanda petik sudah diberkati di dalam kemakmuran, supaya tidak stres, tidak putus asa. Ini aneh. Oleh sebab itu, saudara, Roh Kudus harus penuh di dalam hidup kita. Dan itu mengingatkan untuk kita berjaga-jaga, waspada. Hidup dalam perangkap seperti apa hari-hari ini, saudara? Karena hari-hari ini kita dipertontonkan, ya, di mana-mana kehidupan yang dengan hedonisme. Tujuan dalam hidup ini adalah mencapai sesuatu, ya, kehidupan barang-barang mewah, ya, kehidupan duniawi, hedonisme. Kita lupa bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita adalah surga yang kekal. Waspada, kehidupan kita jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekerasan hati ketika firman Tuhan sedang menegur kita, Roh Kudus sedang memperingatkan kita. Lembutkan hati kita, saudara. Karena Tuhan ingin supaya kita berjaga-jaga. Sehingga kita tidak menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehati kita, orang-orang yang percaya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman. Berdiri teguh di dalam iman. Sekalipun goncangan-goncangan, tekanan-tekanan terus menghantam kehidupan kita. Tetapi saya percaya, saudara, bersama dengan Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, diubah untuk berbuah meski di dalam tantangan. Tugas kita
Yang Tuhan inginkan adalah pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, bukankah kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Apa yang Tuhan maksudkan untuk melakukan tugas di dalam zamannya, yaitu pergi menghasilkan buah. Kita harus hidup berbuah di hadapan Tuhan. Apa buah apa yang kita harus munculkan? Yaitu buah-buah jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara, pergi, Tuhan perintahkan. Tetapi seringkali, saudara, apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya? Kita berdoa. Kita berdoa dengan meraung, dengan menangis. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan, berikan jiwa-jiwa di dalam gereja kami. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Lalu saudara, kita mengitari kursi-kursi, kita doakan, Tuhan, biar kiranya Engkau kirimkan jiwa-jiwa untuk menduduki kursi-kursi yang kosong ini, agar kursi-kursi yang kosong di gereja ini terpenuhi dengan jiwa-jiwa yang datang untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara, doa seperti ini sedang melecehkan Tuhan. Kenapa kita memerintahkan Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa? Sementara Tuhan sudah perintahkan kita untuk pergi menghasilkan buah. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan, saudara. Kalau kita sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi, kenapa kita harus memerintahkan Tuhan kembali untuk Tuhan mencari jiwa-jiwa? Bukankah itu tugas kita? Kalau tugas itu kita kembalikan kepada Tuhan, artinya kita sedang melecehkan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, pagi hari ini kita harus diubah. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita menghasilkan buah. Sekalipun di dalam tantangan-tantangan yang ada. Masa pandemi ini, saudara, kita tahu tidak bisa bergerak leluasa. Gereja-gereja sementara tutup. Tetapi banyak cara yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Saat ini kita sedang ada di dalam era komunikasi secara Zoom, saudara. Banyak alat-alat yang kita bisa gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan itu kepada kita untuk kita gunakan. Selagi bisa kita gunakan, mari kita gunakan teknologi ini. Kalau nanti teknologi ini tidak bisa kita gunakan, maka artinya tugas kita selesai. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita lebih bersemangat lagi untuk kita berbuah meskipun di dalam tantangan. Kita dimampukan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan yang adalah Roh akan mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Saudara, proses-proses ini harus kita lewati. Dan kita hendaknya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu mengucap syukur. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Dan itu kita bisa capai ketika kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Integritas itu yang akan mengembalikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan memberikan kita sukacita. Kemuliaan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan akan membawa dan menuntun kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama dengan saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara, mari kita terus kuatkan hati kita di hadapan Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan ingin untuk kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan,
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan yang sehat. Dan senantiasa di dalam penyertaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau berkata kepada-Mu, roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya milik Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Kau kasihi. Jemaat Tuhan di GBI HOT, House of Transfiguration. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menyertai, memberkati. Pada saat setiap jemaat-Mu pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya akan kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa, setiap jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan dengan sempurna. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berputus asa. Berikan pengharapan yang baru daripada-Mu, bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Pada saat mereka ya Tuhan di dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat mereka kekurangan, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa biar kiranya setiap keluarga-keluarga diberkati. Apa yang mereka kerjakan dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pintu-pintu yang tertutup di hadapan mereka, tetapi Engkau bukakan segala jalan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami juga bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu, Engkau mengajar kepada kami bahwa sesungguhnya kami terus mengejar di dalam proses integritas itu. Karena di dalam integritas itu Tuhan kami boleh mencapai kemuliaan Tuhan. Yaitu damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu satu hal yang menjadi tujuan kami adalah surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami saat pagi hari ini. Dan kami percaya hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya.
Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.